Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratu Syekh Maulana Najluddin Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Litaqarrubina ilallahi ta'ala limahabbatina ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam lisalamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a lisihhati ajsadina wa qulubina lishamradina zahiran wa batina lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wa limanafi'ina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Waladhdallin amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ainu, adapun mata, tasbahu ialah jadi itu ain, mubsiratan ialah melihat, min liqa'il haqqih disebabkan karena perjumpaan dengan Allah yang Maha benar. Wa min aina, dan dari mana, lil haqqih bagi Allah yang Maha benar itu, ayasbah apa hendaknya jadi itu al-haq, najian ialah kawan, likulli ahmak bagi setiap orang yang bodoh. Tadi malam dijelaskan ya bahwa orang sebesar dan setinggi Uj bin Onok itu tenggelam di perairan kehidupan yang kelihatannya airnya cuma sampai di mata kaki. Jadi betapa banyak hal-hal yang dipandang sepele ternyata itu menghancurkan, menenggelamkan. Itu berarti pandangan yang sepele itu terhadap sesuatu tak lain adalah jebakan. Karena itu hati-hati. Jangan kita menyepelekan sesuatu yang kelihatannya remeh-temeh. Boleh jadi hal itu menjadi rintangan bagi diri kita. Atau seperti Fir'aun ya, yang memandang laut yang terbelah oleh tongkatnya Nabi Musa itu sebagai tumpukan debu yang kering. Ketika dilewati oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ternyata itu lautan yang ganas, sehingga menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah itu. Sesuatu yang berbahaya dipandang hanya dengan penglihatan yang menyepelekan. Jadi padahal ya, segala sesuatu ini bisa berbahaya kalau Allah Ta'ala berada di balik segala sesuatu itu. Allah lah satu-satunya ad-dhar,
yang bisa menciptakan bahaya bagi siapa saja. Sebagaimana Allah lah satu-satunya an-nafi' yang berguna bagi segala sesuatu lewat apapun saja. Maka karena itu tempuhlah kehidupan ini dengan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tempuh sendirian, apalagi dengan menyepelekan segala sesuatu yang kita jumpai itu. Sebab dengan demikian kita bisa hancur karenanya. Kalau kita pergi kemanapun, pastikan kita merasakan kebersamaan itu. Kita merasakan di-backingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan. Agar apa? Agar kita tidak ngelangut, digebuk oleh kesendirian. Kayaknya sendiri, padahal tidak pernah sendiri. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, karena itu adanya kita merasakan kebersamaan itu penting. Nah, sebab itu olah potensi rohani kita agar kita merasakan kebersamaan yang sangat menguntungkan diri kita itu. Oke ya. Adanya pandangan yang jauh dari Allah menyepelekan segala sesuatu, termasuk menyepelekan sesuatu yang sesungguhnya bisa berbahaya. Seperti pandangan Fir'aun terhadap lautan yang dibelah tongkatnya Nabi Musa hanya sebagai tumpukan debu yang kering. Dilewati, habis Fir'aunnya. Nah, wal ainu, ya, mata itu ya, itu menjadi melihat, mata itu menjadi waspada lantaran apa? Perjumpaan dengan Allah. Min liqa'il haq. Jadi karena itu semakin kita merasakan berdekatan dengan Allah, merasakan perjumpaan dengan hadiratnya, penglihatan kita makin waspada, penglihatan kita makin hati-hati, dan penglihatan kita makin tajam. Dari mana datangnya pandangan hati para wali yang mengetahui masing-masing dari hati seseorang, yang mengetahui hati dari orang lain? Dari mana ketajaman pandangan itu? Kalau tidak dari saking adanya pengalaman kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu kebalikannya, hati yang lalai, hati yang jauh dari Allah, apalagi hati yang mengingkari hadiratnya, akan datang dari mana ketajaman penglihatan dari hati seperti itu? Enggak mungkin. Ya mungkin. Kenapa? Karena berarti menjauhkan diri dari maha cahaya, dan menjauhkan diri dari maha cahaya itu berarti orang mesti bersedia untuk diliputi oleh kekelaman. Jadi kita makin akrab dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi semakin waspada dan penglihatan kita dijadikan terang benderang karenanya. Kalau penglihatan itu terang benderang lantaran kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirat pun bisa kita pandang dari dunia ini. Akhirat pun bisa kita pandang sejak dari dunia ini. Tapi kalau kebalikannya, misalnya hati berisi kebersamaan dengan yang lain, menjadi kelam. Kaifa yusyriku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fihi. Bagaimana mungkin hati seseorang itu bisa memancarkan cahaya, sementara di dinding-dinding hati itu terlukis gambar-gambar apapun yang lain. Ini berisi macam-macam, berisi ini, berisi itu, senang ini, senang itu, hasrat ini, hasrat itu. Itu kan lukisan-lukisan tentang segala sesuatu yang lain. Nah, kalau itu masih terpahat di dinding-dinding hati kita, tak mungkin hati kita itu bisa memancarkan adanya cahaya. Gak bisa. Tapi ketika dinding-dinding hati kita itu berisi kemahaan Allah, takzim kepada hadiratnya, terkagum-kagum terhadap keagungannya, maka hati itu akan memancarkan cahaya. Ketika hati itu memancarkan cahaya, sama dengan orang yang memiliki pelita yang terang benderang.
tidak saja menyelamatkan dirinya, tapi juga orang-orang yang bersamanya selamat. Kenapa? Karena sudah mendapatkan pelita yang terang benderang sehingga perjalanannya terhindar dari tersaruk-saruk dan menabrak segala sesuatu, terhindar, bercahaya. Jadi adanya penglihatan itu makin tajam lantaran seseorang merasakan adanya perjumpaan dengan Allah. Makin intens perjumpaan itu makin tajam. Makanya ya, Nabi Muhammad SAW, terangnya beliau melihat segala sesuatu yang di depan sama persis dengan terangnya beliau melihat yang di belakang, tanpa menoleh loh. Nabi itu tanpa menoleh. Jadi sama jelasnya, yang di depan dengan yang di belakang sama jelasnya. Kalau Nabi sampai menoleh karena diajak berbicara oleh orang lain, bukan beliau lantaran tidak menyaksikan orang itu, tapi dalam rangka memberikan penghormatan. Melihat Nabi itu. Coba, dari saking tajamnya penglihatan beliau, beliau itu menyaksikan seluruh isi alam raya dari sejak mula penciptaan sampai seluruh isi alam raya ketika alam raya ini musnah. Bahkan lebih jauh lagi, pandangan beliau begitu tajam terhadap alam akhirat. Ngerti masing-masing kamar di surga itu kelihatan. Bahkan Nabi sendiri pernah masuk surga sejak di dunia ini. Hasilnya siapa? Hasilnya itu Siti Fatimah. Nabi masuk surga ketika masih di dunia ini, beliau memetik buah-buahan di pohon-pohon surga itu, lantas dimakan. Nah, setelah itu beliau kemudian berkumpul dengan istrinya Sayyidah Khadijah dan Siti Fatimah lah hasilnya. Jadi karena itu kalau beliau itu kangen surga, mendatangi putrinya itu dan salaman, dicium tangan putrinya itu. Kalau Nabi kangen surga itu. Dari saking apa? Saking bersihnya hati beliau dan penglihatan beliau, tidak saja tajam ke depan dan ke belakang, tapi bisa mengalami apa yang di depan dan yang di belakang sekaligus. Surga kapan? Masih lama. Nabi kok mengalami? Begitu Allah mengistimewakan lantaran kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu program kita dalam hidup ini adalah berikhtiar untuk terus mendekat kepada Allah. Itu yang terpenting, terus berikhtiar untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Bisa dengan ibadah-ibadah mahdhah, bisa dengan renungan-renungan, bisa dengan perbuatan kebaikan-kebaikan kepada sesama, terus begitu. Diniatkan semata-mata untuk Allah, diorientasikan kepada hadirnya belakang. Ya, sebaliknya ya, dari mana jalan kemungkinan Allah itu akan berkawan dengan orang-orang yang bodoh? Nah, harap dipahami bahwa yang dimaksud bodoh di sini adalah siapapun yang ingkar dan menjauh dari Allah itu bodoh. Jadi tidak ada hubungannya dengan prestasi akademik. Tidak ada hubungannya. Siapapun orang yang mendekat kepada hadiratnya dengan penuh kesungguhan, keikhlasan, itu cerdas. Biarpun tidak memiliki selembar pun prestasi akademik. Jadi kapan? Kata Maulana Rumi, Allah Ta'ala itu berakrab ria dengan orang-orang yang mengingkari hadiratnya. Ya enggak, itu loh ya. Enggak. Jadi karena itu program kita adalah apa? Makin cerdas kita membaca kemahan Allah, makin suntuk kita berikhtiar untuk bisa mengalami Allah Ta'ala. Innahu, sesungguhnya itu ahmak, orang bodoh itu, yara, melihat itu ahmak, as-sukara kepada gula. Gula itu merupakan simbol dari kenikmatan ya. Karena itu kalau dulu di masa kecil saya tahun-tahun 80-an itu ya, itu kalau mencicipi gula sama makanan yang enak untuk diberi gula itu, makin banyak gulanya makin senang. Makin senang. Akhir-akhir ini kemudian banyak penyakit gula yang menyebabkan tidak begitu senang.
Kalau zaman dulu nggak ada penyakit gula. Jadi gula di sini adalah simbol dari kenikmatan. Si bodoh itu menyaksikan gula, wa huwa adapun itu yang disaksikan sebagai gula fi haddidati pada dirinya sendiri itu samun qatilun, itu adalah racun yang membunuh. Loh, betapa berkebalikan hasil penglihatan si bodoh ini. Jadi racun dilihat sebagai gula. Nah, nanti ketika dilahap habislah keracunan. Habis keracunan. Jadi penglihatan yang terbalik itu berbahaya loh, berbahaya. Sesuatu dianggap sepele, tapi ternyata apa? Mencelakakan, membahayakan. Atau sesuatu dianggap manis lezat, ketika ditelan ternyata mencekik tenggorokan. Jadi itu berbahaya. Pandangan terbalik itu berbahaya. Makanya ya Rabbi waj'al raja'i ghayra akisin. Ya Allah, tolong pengharapan kami kepadamu jangan dijadikan terbalik. Maksudnya apa? Berharap dapat ampunannya ternyata tidak. Nah, itu kita memohon kepada Allah Ta'ala agar tidak terbalik adanya penglihatan dan pengharapan kita kepada hadiratnya itu. Wa yara, dan menyaksikan, melihat itu ahmak, orang bodoh, at-tariqa, terhadap jalan, wahwa adapun itu yang kelihatan jalan, fi aslihi, pada asalnya, aslinya itu yang kelihatan jalan, nidaul ghaul, ialah panggilan hantu. Wow. Jadi dilihatnya itu jalan terang benderang, ketika ditempuh ternyata hutan. Banyak loh peristiwa mobil-mobil seperti itu. Ya. Kok tiba-tiba ada di tengah hutan? Bingung malah sopirnya. Bingung. Lah, kelihatannya tadi jalan terang benderang dan luas loh. Ternyata enggak berjumpa dengan kendaraan satupun. Dan ketika berhenti di tengah hutan. Jadi sama dengan orang yang mengira-ngira itu kebenaran. Padahal tidak ada panduannya, tidak ada tuntunannya. Ditempuh itu apa yang dikira kebenaran. Ternyata adalah ketersesatan. Itu pentingnya kita memiliki pemandu rohani agar tidak salah menempuh jalan hanya berdasarkan kira-kira. Nah, kelihatannya jalan ternyata panggilan hantu. Kalau zaman dulu itu ketika orang berada di padang pasir, ya, berada di padang pasir dan jauh barat, timur, utara, selatan, jauh nggak kelihatan perkampungan. Itu kemudian ada panggilan hantu, itu betul ada. Ke sini. Makin diikuti suara itu, makin tidak karu-karuan, makin menjauh, makin tidak jelas. Itu yang disebut sebagai panggilan hantu. Atau yang disebut sebagai panggilan hantu itu menurut keyakinannya orang itu ini benar, ini jelas benar, tanpa panduan adanya kitab suci itu. Adanya keterangan guru-guru rohani, tanpa itu langsung saja ditempuh. Oh, ternyata itu adalah tipuan dari suara-suara batil di dalam diri seseorang. Tipuan itu. Kayaknya ini, kayaknya itu. Jadi makanya ya, banyaknya aliran macam-macam ya, yang enggak jelas panduannya itu sesungguhnya memenuhi panggilan-panggilan hantu. Enggak jelas. Hanya ngarang-ngarang menurut perspektifnya sendiri. Karena itu, wa ya ayyuhal falak, wahai garis edar planet-planet, karena diyakini ya bahwa adanya perputaran dan pergerakan benda-benda langit itu berpengaruh terhadap kehidupan di bumi. Tentu saja ya, dengan adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ya ayyuhal falak, wahai garis edar planet-planet, innaka sesungguhnya engkau tasbahu, ialah jadi engkau hadan, ialah memiliki penglihatan yang tajam, fi fitnati akhir zaman, di dalam fitnah atau huru hara akhir zaman,
Fal muhlatu maka adapun waktu terbatas, lahzatun ialah sekilas, wahidatun yang tunggal, minaz zamani dari zaman. Wahai engkau, wahai garis orbit planet-planet, engkau yang ditakdirkan memiliki pengaruh bagi kehidupan di bumi, engkau sesungguhnya sudah jelas menyaksikan dengan penglihatan yang tajam tentang adanya huru-hara akhir zaman. Huru-hara akhir zaman itu terutama menunjuk kepada rusaknya dunia rohani. Sebab dari mana rusaknya tatanan kehidupan di dunia? Dari rusaknya rohani dulu. Kalau orang rohaninya tangguh, pantangan untuk mengerjakan berbagai macam kerusakan, pantangan. Orang yang rohaninya bagus, setiap tindakannya indah, setiap keindahannya itu bernilai, pasti itu. Jadi dari mana datangnya kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia? Yaitu dari rusaknya rohani mereka, hancurnya rohani mereka, tidak pedulinya mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu asal usul huru-hara. Jadi karena itu manusia itu kalau rohaninya bagus, kata-katanya bagus, perilakunya bagus, kasih sayangnya kepada sesama sangat bagus. Tapi kalau sudah rusak dalamnya, rusak perilakunya, rusak tindakannya. Fal muhlatu lahzatun wahidatun minaz zaman. Waktu sebentar saja. Itu merupakan bagian dari waktu, dari zaman. Nah, sebentar saja dari waktu tidak akan menyebabkan orang-orang yang bersih hatinya itu melengos dari Allah Ta'ala. Jadi waktu yang hanya sedetik, 2 detik dan selanjutnya, hanya dalam hitungan yang sangat sebentar, itu tetap bermakna di hati orang-orang yang bersih. Tetap bermakna. Tapi bagi orang-orang yang lalai, yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, waktu yang panjang nggak kepake untuk kebaikan. Dibiarkan saja waktu itu menggilas diri mereka, dibiarkan menggilas diri mereka tanpa ada pemaknaan yang sungguh-sungguh secara rohani di dalam bentangan waktu itu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya orang merasa bahwa hidupnya itu telah tergilas oleh waktu, digilas oleh berbagai macam kealpaan dan kelalaian. Tak peduli nasibnya itu jauh dari Allah, tak peduli nasibnya terpelanting dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka sesungguhnya engkau khonjarun ialah golok. Engkau apa? Ini bisa menunjuk kepada waktu, bisa menunjuk kepada garis edar planet-planet itu yang memiliki pengaruh bagi kehidupan. Innaka sungguhnya engkau khanjarun ialah golok hadun yang tajam, tatajihu menghadapkan diri engkau ila hilakina kepada kehancuran kami. Hancur ya. Orang kalau tidak memiliki kebersamaan dengan Allah Ta'ala, hancur digelas oleh waktu. Tapi ketika orang itu dianugerahi kebersamaan dengan hadirannya, maka orang itu tidak hancur oleh waktu. Malah orang itu menjadi bagian dari keabadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak kalah. Hanya orang-orang ilahi yang tidak kalah oleh perputaran waktu. Selain orang-orang yang memiliki relasi yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala hancur oleh waktu. Wa ma yuhlikuna illa dahr, kata mereka itu, tidak ada apapun yang menghancurkan kami kecuali perputaran masa, perputaran waktu. Hancur. Masa hidup sebentar ini hanya kita lewati dengan kesia-siaan untuk pada akhirnya kita hancur. Nauzubillah. Jangan hanya dilewati dengan kesia-siaan. Hari demi hari tidak bermakna, minggu demi minggu tidak bermakna, bulan demi bulan bukan saja tidak bermakna, tapi dirusak oleh berbagai macam keburukan. Tahun demi tahun tak bermakna, dirusak oleh keburukan, akhirnya kita hancur. Kita hancur. Bermaknakah kita ketika kita dikasih peluang oleh Allah Ta'ala untuk menjenguk kehidupan ini, lantas kita hanya bisa meninggalkan jejak-jejak yang buruk?
Tidak berguna, sama sekali nggak berguna. Karena hidup ini sebentar, maka tinggalkan jejak-jejak yang indah yang bisa dibaca oleh anak cucu keturunan kita dan bisa dipungut, diambil pelajaran, diambil pelajaran, diambil pelajaran. Walaupun sebentar, kalau jejak-jejak kita indah, maka oh betapa itu kenikmatan yang sangat diinginkan, sangat didambakan. Sebentar, tapi jejak-jejaknya indah. Hebat, hebat. Coba umur berapa? Ketika Nabi Isa itu diangkat ke langit, umur 31 tahun cuma. Tapi jejak-jejak cintanya, jejak-jejak kelembutannya kepada sama terbaca sampai hari ini. Siapakah saudaramu Nabi Isa? Kata salah seorang umatnya. Beliau menjawab, saudaraku adalah siapapun yang berjumpa denganku. Setiap orang yang ketemu itu dianggap saudara. Enggak ada yang dipandang dengan mata kebencian, iri hati. Enggak ada. Dianggap saudara semua. Coba hatinya begitu luas. Di manakah rumahmu Nabi Isa? Setiap tempat yang aku diami itu adalah rumahku. Apakah itu jalanan, apakah itu padang pasir, itu rumahnya. Betapa sangat luas hatinya. Padahal ketika diangkat oleh Allah Ta'ala, baru 31 tahun. Nabi Yahya, ketika dibunuh oleh umatnya sendiri, umur berapa tahun? 29 cuman. Tapi diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dan karena itu, terus memberikan manfaat. Memberikan manfaat. Jadi sebentar, tapi jejak-jejaknya adalah jejak-jejak keindahan. Jangan tinggalkan jejak-jejak yang kelam di dalam kehidupan ini. Tinggalkanlah jejak-jejak keindahan. Oh, betapa itu karunia yang sangat mengagumkan. Seluruh jejak-jejak Kanjeng Rasul sangat indah dan mengagumkan. Indah sekali. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau sebagai suri tauladan, sebagai uswatun hasanah. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau waktu atau engkau garis edar planet. Naslun ialah mata tombak musammamun yang dikasih racun. Taksudu, berkehendak engkau hilakana, terhadap kehancuran kami. Allah Ta'ala menjadikan waktu sebagai apa? Sebagai kekuatan yang menghancurkan. Nah, kita harus menangkisnya agar kita tak hancur. Menangkisnya dengan apa? Dengan adanya kemitraan, kebersamaan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan adanya kefanaan di dalam hadiratnya. Itu cara kita menangkis. Jadi ketika ada tawaran bagi diri kita untuk menjadi bagian orang-orang yang hancur dan bagian orang-orang yang abadi, pilihlah menjadi bagian dari orang-orang yang abadi. Jangan menjadi bagian dari kalangan mereka yang hancur. Ayyuhal falak, wahai garis edar planet, ta'lamu, mengetahui engkau ar-rahmatu kepada rahmat, min rahmatil haqqi, dari rahmatnya Allah Ta'ala yang maha benar. Jadi ya, apapun dari ciptaannya ini bisa dibikin mengerti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah memiliki bahasa dari seluruh ciptaannya untuk berdekat-dekatan dengan semua ciptaan itu. Wa ala qulubin namli, dan atas hati semut, la tuwajjih, jangan hadapkan engkau, la daghatil hayyat, terhadap sengatan-sengatan ular. Jadi kita ini ibaratnya adalah apa? Semut-semut, makhluk-makhluk yang sangat lemah. Bu, tolong dong, wahai rotasi orbit planet, tolong engkau wahai waktu yang diberi kesempatan untuk menggilas kami, sekaligus diberi kesempatan untuk bisa memahami dan merasakan tangkalan-tangkalan kami.
tolong dong, jangan timpakan kepada kami sengatan ular berbisa itu. Artinya apa? Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari adanya keburukan-keburukan yang mungkin dimunculkan oleh waktu. Dengan cara kita berpihak kepada hadiratnya, dengan cara kita berakrab ria dengan hadiratnya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan segala yang berbahaya itu di saat yang sama Allah Ta'ala memiliki kekuatan untuk menjinakkan segala sesuatu yang bisa berbahaya itu. Kalau di hadapan umur kefanaan kita, waktu yang berjalan itu bisa menggilas, tapi di tangan kemahan Allah Ta'ala, waktu itu merupakan makhluk yang sangat penurut. Makanya banyak ya, di antara karomah para wali itu berkaitan dengan bagaimana waktu itu diringkus oleh Allah Ta'ala. Contoh ya, di dalam kitab Nafaat itu disebutkan bahwa ada seorang wali yang pada hari Jumat itu mengajak santrinya ke masjid. Ayo siap-siap ke masjid. Berangkat kemudian sang wali dengan santrinya itu berangkat. Di mana itu kejadiannya? Di Mesir. Berangkat. Sampai di depan masjid masih terdengar bacaan qiraat, bacaan Quran. Sang wali itu tanya kepada salah seorang santrinya, "Kamu sudah mandi?" "Belum, Pak Kiai." Mandi, ini sungai." Di depan masjid itu ada sungai. "Mandi." "Mandi." "Sekalian mandi sunat untuk Jumatan, sekalian mandi tobat." Si santri itu kemudian menyelam di sungai. Menyelam sungai sebagai tanda mandi tobat dan mandi sekaligus untuk Jumatan. Ketika keluar dari air itu, setelah menyelam, itu ternyata gurunya sudah nggak ada di tepi sungai itu. Tidak ada. Dan masjid itu pun juga tidak ada. Itu berubah menjadi tempat yang lain. Karena bingung, keluar dari sungai. Keluar dari sungai itu tanya orang-orang, "Tempat ini di mana?" "Oh, ini di Baghdad." Mandinya di Mesir, keluar dari sungai, muncul di Baghdad. Karena di pikiran orang itu begitu jauh jarak antara Baghdad dengan Mesir, akhirnya orang itu tinggal di sana, di Baghdad, dan menikah di sana. Menikah di sana. Sampai 5 tahun di sana, punya anak 3. Punya anak 3. Sampai 5 tahun punya anak 3. Nah, setelah 5 tahun di sana, dalam rangka pergi ke masjid pula, mandi di sungai di Baghdad sana. Mandi di sungai di Baghdad sana. Setelah mandi itu menyelam, bangkit dari sungai itu. Nah, ternyata gurunya belum rampung wudhu di tepi sungai yang di Mesir 5 tahun yang lalu. Dan di masjid itu masih qiraatul Quran, belum adzan tetepan. Bagaimana cara Allah Ta'ala menjinakkan waktu 5 tahun di Baghdad, nah, di Mesir, dan membuat waktu itu berlari kencang sekali di Baghdad, coba. Bingung tuh, akal pikiran kita itu bingung gitu. Jadi itu berkaitan dengan apa? Dengan adanya waktu yang ketika menggilas kita dan kita lalai, naudzubillah, kita hancur oleh gilasan masa itu. Tapi ketika Allah Ta'ala menjinakkan waktu itu bagi kekasihnya, jadi jinak dong. Jadi tidak beringas waktu itu di tangan kemahan Allah Ta'ala, penurut itu. Atau seperti Sayyid Sulaiman, pendiri Pondok Sidogiri, itu pamitan sama istrinya, mau mandi ke sungai. Zaman dulu belum ada kamar mandi, mandi ke sungai. "Bu, saya mau ke sungai, mau mandi." Nah, ternyata ya, nyampe di sungai itu mandi. Nah, beliau itu menikah dengan seseorang di sekitaran sungai itu. Menikah. Nah, terus setelah 5 tahun itu punya anak ya,
punya anak 5 tahun juga ya, 5 tahun juga. Pulang-pulang itu tidak kaget istrinya. Kenapa? Karena hanya dirasa 15 menitan. Jadi di sekitar sungai itu 5 tahun, di rumahnya cuma 15 menitan. Padahal anaknya ya konkret itu. Dari mana datangnya waktu yang kemudian sangat penurut itu? Dari kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu boleh jadi ada orang-orang yang hidupnya di dunia ini sangat singkat, tapi di alam keabadian sana memiliki umur yang panjang sepanjang-panjangnya. Bisa. Jadi karena itu waktu yang singkat ini kita isi dengan adanya ibadah-ibadah, dengan adanya kesungguhan, ketulusan, kesetiaan, kalau bisa cinta dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Kita ngaji ini sekaligus kita memperbesar pengharapan kita kepada Allah, memperbesar doa-doa kita kepada hadiratnya, agar kita ini dikelola menjadi orang-orang yang walaupun lemah, semoga meninggalkan jejak-jejak yang indah di dalam kehidupan ini. Moga-moga hari-hari kita ke depan makin indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, makin bermakna bagi kehidupan. Moga-moga kita senantiasa dianugerahi sehat walafiat dan panjang umur, dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga negara kita Indonesia ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya shalli